Pemerintah pusat telah melakukan kesepakatan travel bubble khusus untuk Provinsi Kepri. Sinyal ini memberi harapan besar bagi dunia pariwisata Kepri untuk kembali bangkit. Seperti apa cerita dan persiapannya? Saat ini kami telah terhubung dengan Kadis Pariwisata Kepri, Bapak Burali Maria. Selamat sore, Bapak. Ya Pak, mengenai travel bubble ini Pak, bagaimana persiapan Pemprov Kepri terhadap implementasi terhadap travel bubble ini sendiri Pak? Ini yang ditarik untuk sektor pariwisata. Travel bubble itu istilah ekonomi, kerjasama antara negara. Namun demikian bisa ditarik lebih detail lagi, mungkin dalam penyebutan sehari-hari istilahnya berganti-ganti ya. Yang terakhir saya dengar istilah breakdown atau blow up dari travel bubble itu dinamakan blanket ya, blanket travel, micro blanket travel. Jadi di spesifik ditunjuk Batam, Bali, Bintan. Untuk kesiapan kita pada prinsipnya sejak tahun lalu sudah siap untuk menerima wisatawan kembali. Hanya pandemi aja yang menghalangi kita, termasuk yang di negara kita pintu masuk Singapura. Untuk Kepri sendiri ya ditunjuklah pilot projectnya Bintan dan Batam. Untuk Bintan itu di spesifik lagi adalah di Lagoy, PRC. Bintan Resort Cakrawala, dan untuk Nongsa adalah di Batam adalah Nongsa. Nah, beda keduanya ada, kalau BRC itu satu manajemen, one manajemen. Kalau Nongsa itu beberapa manajemen, tapi mereka ada komunitas seperti itu. Jadi pada prinsipnya dua-dua daerah ini siap untuk membuka kembali pintu masuk dan juga menerima kedatangan wisatawan dari mancanegara, khususnya dari Singapura dan Malaysia begitu. Kesiapan pariwisata Kepri terhadap travel bubble nantinya Pak? Kita rasa-rasanya lebih dari 10 kali ya kita pertemuan, lebih lah mungkin 15-20 kali pertemuan Zoom meeting, kemudian pertemuan langsung dengan beberapa kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Parekraf, Kemenko Maritim, Kemenko Marves, dan Kementerian Luar Negeri. Kemudian kita diminta masukan saran-saran untuk membuat MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. MOU ini sudah final di tingkat bawah, kemarin kita sudah bahas sekali di tingkat pusat, dan insya Allah nanti akan dibahas minggu ini ya, mungkin lagi untuk dibawa nanti pertemuan tingkat menteri atau tingkat G2G antara pemerintah Singapura dan pemerintah Indonesia gitu. Jadi persiapan kita sudah begitu matang ya. Khusus kami teruskan ya Mbak ya, kami teruskan boleh? Khusus untuk Kepri sendiri, kita salah satu yang paling siap itu adalah Lagoy. Kita harus akui, bukan berarti mengecilkan Nongsa. Kita beransur menunjuk yang namanya micro blanket bubble itu. Kita tunjuk spesifik Lagoy karena dari kesiapan beberapa hal indikatornya mendukung. Pertama, vaksinasi untuk para petugas di Lagoy itu sudah 100% untuk pekerjanya. Ditambah masyarakat sekitarnya, Teluk Sebong dan sekitarnya itu juga hampir 100% masyarakat pendukungnya. Itu pertama. Yang kedua, Lagoy sendiri menerapkan yang namanya kalau masuk genos, PCR dan antigen. Masih berlaku genosnya itu untuk 1 hari kemarin, tapi ini genos sudah hilang ya. Antigen untuk 2 hari orang masuk, kemudian PCR untuk 3 hari. Setelah samping itu yang masuk ke sana harus men-scan barcode yang namakan QR code ya, QR code. Itu untuk para wisman yang datang saat ini ke Lagoy untuk Wisnus, maksudnya Wisnus. Kemudian untuk petugas sendiri sudah dibekali yang namanya Blue Pass. Blue Pass itu semacam token atau chip itu agak besar warna biru. Itu bisa dibawa ke mana-mana
itu efektif untuk memonitor tracking dan tracing dari petugas itu sendiri. Kalau terpapar, kita dengan mudah selama 2 hari dia ketemu siapa dengan jarak 15 menit, dengan 3 meter, durasi 15 menit, akan ketahuan. Jadi lebih efisien. Jadi tidak semuanya di PCR atau tidak semuanya di antigen seperti itu. Ini dia nanti kalau seandainya Wisman masuk ke Lagoy, itu akan menerapkan yang namanya Blue Pass itu. Masuk di pintu masuk, dikasih Blue Pass, nanti keluar diserahkan kembali. Kalau ada yang terpapar selama 2 hari, 3 hari akan ketahuan. Itu. Nah, ini tidak ya, kita harapkan tidak lagi menerapkan namanya isolasi selama 7 hari, sebenarnya selama 14 hari, begitu kita harapkan dengan Singapura juga. Jadi take and give begitu. Mereka masuk secara beransur ke Lagoy, mungkin seminggu 100 orang atau 200 orang. Kemudian berikutnya 100 orang. Jadi kita mulai dulu dengan menunjukkan bahwa kesiapan kita pada proyeknya adalah Lagoy. Itu di sampai situ kesiapan kita untuk Wisman. Untuk Isno saya rasa Lagoy masuknya biasa-biasa saja, menerapkan antigen sama Genos ya, antigen. Kalau 1 hari atau 2 hari cuma antigen 24 jam. Tidak ada masalah. Dengan regulasi sedemikian rupa, dengan ketat. Nah, tentunya tetap saja ada pro dan kontra di masyarakat. Ada yang menyambut baik dengan travel bubble ini, tapi ada yang menyambut dengan tidak baik. Maksudnya takut memberikan pengaruh negatif ke lingkungannya. Nah, bagaimana pemerintah sendiri menyikapi hal itu, Pak? Oh, ya kita kenapa menunjuk Lagoy dan Nongsa? Lagoy itu eksklusif ya, apa namanya itu, terpisah daerahnya dari masyarakat. Itu Lagoy kan, punya kawasan sendiri terpisah dari masyarakat. Makanya masyarakatnya sendiri sekitar Lagoy juga kita vaksin, sudah 100% juga. Jadi enklah begitu, jadi mudah mengawasi. Begitu juga Nongsa, walaupun terdiri dari beberapa manajemen, tapi juga eksklusif, jauh dari pemukiman masyarakat. Dan masyarakat sekitar Nongsa juga sudah divaksin. Jadi tidak ada kekhawatiran. Setahu saya sampai saat ini mereka tetap semangat. Pro kontra itu mungkin pesimistis dengan optimistis saja kedatangan. Tidak pro kontra dalam arti tidak mau menerima atau tidak menolak gitu. Pesimistis saja. Pesimis kapan datangnya, optimis kapan datangnya. Kalau saya optimis, Oktober ini saya optimis karena beberapa hal yang telah kita bicarakan. Namun demikian itu kan terserah pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang memutuskan untuk datang ke Lagoy itu kapan. Dan Singapura juga membuka pintu keluarnya. Karena orang Singapura juga tidak sabar lagi untuk datang ke Kepri ini. Pertama ke Lagoy untuk pertama kali. Jadi tidak ada pro kontra. Sampai saat ini saya asosiasi juga siap-siap aja. Mereka sudah siap menerima paket-paket wisata, paket-paket tur, dan juga hotel-hotel, restoran sudah siap dengan protokol kesehatannya, seperti itu. Jika di Lagoy dan Nongsa ini berjalan dengan lancar, apakah travel bubble diberlakukan nantinya ke seluruh wilayah Kepri yang memiliki potensi pariwisata, Pak? Ya, saya rasa untuk Wisnus sudah terbuka wilayah Kepri-nya untuk Wisnus. Jadi dari Jogja, dari Jakarta, direct flight ke Batam, itu sudah dibuka walaupun terbatas. Kalau dulu mungkin 3 kali Jogja, 2 kali ke Jogja, sekarang 1 kali. Ke Surabaya juga ya kemarin 3 kali, pesawatnya jadi 1 kali. Tapi pada prinsipnya asal mematuhi protokol kesehatan dan naik pesawat itu PCR, mereka datang terus. Banyak kok yang datang Wisnusnya. Tapi semenjak PPKM agak sedikit berkurang seperti itu. Kalau khusus untuk Wisman memang sama sekali tidak datang, dan penerapannya mungkin nanti kalau PPKM levelnya sudah turun jadi 2, jadi 1, sudah kepercayaan itu, trust dari orang lain terhadap kita, kepercayaan itu yang kita bangun sekarang itu dengan mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya kalau nanti secara berangsur dibuka. Lagoy dulu mungkin 2 bulan berikutnya Batam, Nongsa, kemudian kalau sudah aman Tanjung Pinang juga bisa ferry dari Singapura, Malaysia ke Tanjung Pinang, termasuk juga ke Kabupaten Karimun, seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Yang terakhir, Pak, apakah ada harapan terkait rencana dibukanya kembali pintu pariwisata di Kepri ini, Pak? Bisa disampaikan, Pak? Ya, kita punya harapan dan semangat yang menggebu-gebu karena kita siap.
sudah lebih dari 20 kali tim dari Kemenpar itu datang ke Lagoy dan ke Nongsa. Vaksin juga sudah dihadiri beberapa menteri. Bali yang begitu hebat pariwisatanya sudah dibandingnya ke Lagoy. Mereka bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita sudah siap dalam hampir semua hal, terutama di Lagoy. Makanya kita tunggu aja kebijakan antara dua negara agar pintu masuk keduanya dibuka dan tidak ada pemberlaku peraturan isolasi mandiri 7 hari, bahkan Singapura itu 14 hari. Ini yang kita minta, kita tuangkan dalam MOU itu. Jadi bahannya sudah kita kasih. Mudah-mudahan kalaupun tidak Oktober, saya yakinnya kita kemarin kesepakatan Oktober, karena juga ada pertemuan-pertemuan antara Menteri Pariwisata yang setiap tahun dihadiri oleh kedua menteri, dan juga pertemuan antara Bapak Presiden Jokowi dengan dengan Perdana Menteri Singapura setiap tahunnya, ada yang namanya Rising Republik Indonesia dan Singapura. Jadi kita harapkan tuan rumahnya Lagoy, karena siap dari segi protokol kesehatan dan sangat aman tadi, safety, sangat clean, ya, CSE-nya sangat mendukung sekali. Jadi kami optimisnya sampai situ. Tapi kan kembali wewenang ini ada berada di pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat yakin, kita tetap siap gitu, terutama di Lagoy. Bahkan mungkin di Nongsa. Tapi kalau nanti beransur-ansur boleh dibuka di pintu masuk lainnya. Karena pintu terbesar yang masuk sekarang kan di Batam. 9 pintu masuk, kali Lagoy itu lebih dua pintu masuk, Tanjung Pinang 1, Karimun 1, seperti itu. Pak, jadi kita optimis, teman-teman dari insan pariwisata juga optimis. Sampai saat ini saya bilang tidak ada penolakan, hanya saja mereka kontradiktifnya antara yakin atau tidak aja. Yakin nggak Oktober? Kalau saya bilang saya yakin, tapi mungkin masyarakat tak mungkin lah. Ya udah, kami sebagai pemerintah tetap memfasilitasi kebutuhan, keperluan, harapan-harapan dari masyarakat pariwisata yang memang sudah 1,5 tahun tidak dapat paket-paket wisata tur dari wisatawan mancanegara, seperti itu.